Salam Patunggilan, Bapak Ibu dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama pada saat ini kita akan masuk di dalam ibadah keluarga. Kami berharap bahwa Bapak Ibu dan saudara serta anak-anak senantiasa diberkati oleh Tuhan dan sehat. Mari bersama kita akan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan satu pujian dari lagu Kidung Jemaat nomor 249, bait 1 dan 2, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu, bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan dan Bapa satulah, yang oleh-Mu sekalian dipuji disembah. Ibadah keluarga pada bulan Ekumene pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Kepala Gereja yang senantiasa menyatukan dan memberkati umat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita semuanya. Amin. Mari bersama kembali kita memuliakan nama Tuhan melalui nyanyian Kidung nomor 257, bait 1 dan 2. Gereja bukanlah sebuah gedung, tetapi saya, Bapak Ibu semuanya adalah gereja yang hidup. Aku gereja, kau pun gereja. Kita nyanyikan bersama-sama. Saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita akan
membaca dan juga mengumuli firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa setiap waktu yang kami lalui dalam kehidupan ini, kami menerima berkat dari Tuhan, kekuatan, demikian juga berkat yang tiada habisnya. Pada saat ini bersama kami juga akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya sabda Tuhan ini menjadi berkat bagi kami semuanya dan kami bisa melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang 2 orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Berbahagialah setiap kita yang senantiasa setia membaca firman Tuhan dan juga berbahagia karena kita bisa melakukan firman-Nya. Amin. Saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, perikop pada saat ini dalam ibadah keluarga adalah tentang perumpamaan dari 2 orang anak. Kita akan mengambil sebuah tema yaitu bukan perkataan saja tetapi perbuatan. Mari sejenak kita melihat bagaimana sebenarnya sosok Yesus itu adalah sosok yang sangat luar biasa. Yesus mengajar dengan pola pikir yang cerdas, lintas batas dalam berpikir, kemudian adalah sosok yang tegas dan memahami kehidupan manusia. Perumpamaan ini sebenarnya lebih ditujukan kepada mereka orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus sendiri memberikan sebuah perumpamaan pada perikop ini adalah tentang seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia meminta anak yang sulung, yang pertama bekerja di kebun anggurnya. Anak yang sulung berkata, "Iya." Menjawab, tetapi tidak pergi. Kemudian orang tersebut meminta kepada anak yang bungsu, meminta hal yang sama supaya pergi bekerja. Tetapi anak yang bungsu ini menjawab tidak mau. Tetapi kemudian dia menyesal dan akhirnya juga bekerja, pergi ke kebun anggur itu. Bapak Ibu dan anak-anak, saudara-saudara, menurut Bapak Ibu semuanya, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Nah, ya mungkin bahwa kita akan menjawab anak bungsu karena walaupun ia berkata tidak,
pada akhirnya anak tersebut kemudian melakukan yang diminta oleh bapaknya. Saudara-saudara, walaupun orang Farisi dan para ahli Taurat ini melihat yang dilakukan oleh Yesus, namun mereka tidak percaya. Mereka pun juga tidak menyesal atas dosa-dosa mereka. Berbeda dengan pemungut cukai dan perempuan sundal tersebut, tidak, tetapi kemudian menyesali akan dosa-dosa mereka dan kemudian bertobat dari dosa mereka. Ini di dalam ayat yang ke-32. Saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita menarik dari satu perumpamaan ini dalam konteks yang masa kini, kita bisa bersama-sama memetik pertama bahwa Tuhan Yesus telah memberikan teladan dalam pola pikir out of the box, lintas batas, kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang mereka itu pandai, hafal dalam setiap ajaran hukum Taurat. Seperti jawaban anak sulung, tidak. Berbeda dengan si bungsu, pemungut cukai dan perempuan sundal yang pada akhirnya mengakui kesalahan dan bertobat. Yang kedua, bahwa Tuhan tentu tidak hanya membutuhkan orang yang berkata iya, nggih Gusti. Bukan hanya sekedar itu, tetapi nggih dan mau melangkah. Bukan hanya tidak, tetapi nggih, ya Tuhan dan melangkah. Seringkali Bapak Ibu, saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa sebagai gereja yang hidup, yaitu saya dan panjenengan semuanya, dan sebagai organisasi kita menjawab iya. Tetapi masih sulit untuk melangkah. Bahkan menjawab tidak mau dengan berbagai alasan. Dan ketiga yang bisa kita pelajari bersama dari perikop ini adalah, mari kita jangan hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri. Karena sejatinya kepentingan diri sendiri itu tidak pernah ada habisnya. Tetapi mari kita bersama memperhatikan kepentingan bersama. Kita hidup bersama. Dan menjadi bulan yang penuh berkat ini adalah bulan ekumene, menjadi salah satu cara sebagai gereja yang hidup dan sebagai sebuah organisasi dimanapun kita berada sebagai keluarga, maka mari kita mewujudkan kehidupan bersama, damai sejahtera. Jadi jangan lagi menjawab tidak, tetapi mari kita bersama menjawab ya dan melakukannya. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari demi hari tentu berlimpah kasih dan rahmat yang Tuhan penuhkan kepada kita semuanya. Mari bersama kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kita akan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 148 bait 1 dan 2. Terima kasih ya Tuhanku, sambil kita menghimpun persembahan. Tuhanku atas hari
besar dan mulia itu. Mari saudara-saudara, bersama kita akan masuk di dalam doa syafaat. Allah Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami sembah dan kami muliakan, Allah yang senantiasa melimpahkan kasih setia kepada kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa setiap waktu yang kami lalui dalam kehidupan ini, bahwa suka dan duka adalah sebuah kenyataan. Oleh karena itu, ketika terkadang kami merasakan jatuh, kami membutuhkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Terlebih lagi ya Bapa, bahwa setiap firman Tuhan kiranya akan memampukan kepada kami, menguatkan kami sebagai gereja yang hidup untuk kami bisa melakukan kehendak dan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapa yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami adalah sebagai gereja yang hidup. Demikian juga kami dalam sebuah persekutuan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau Bapa di surga yang senantiasa memberkati gereja dimanapun berada. Mampukan kepada kami semuanya, bukan hanya kami beribadah di dalam gedung gereja, tetapi kami akan Tuhan mampukan untuk menjadi gereja yang hidup, yang bertumbuh dan juga berbuah. Berkatilah bagi setiap para pelayan Tuhan dimanapun berada, berikan kekuatan dan roh hikmat serta kebijaksanaan kepada kami semuanya. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, setiap waktu dan berkat yang kami rasakan, semuanya itu adalah dari Tuhan. Maka mampukan kami semuanya Tuhan untuk senantiasa dengan ketulusan hati, dengan kerendahan hati, kami bersyukur kepadamu atas setiap berkat materi, kebahagiaan, pergumulan, ataupun berkat-berkat lainnya, kesehatan, bahwa semuanya itu tidak bisa kami hitung satu persatu. Mampukan kami semuanya Tuhan untuk senantiasa berserah sepenuhnya kepadamu. Dan melalui persembahan yang kami himpun bersama ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati sehingga persembahan yang merupakan benda mati ini dapat menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan dimanapun berada. Allah Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan telah menempatkan kami berada di gereja Kristen Jawi Wetan. Maka mampukan kami Tuhan di bulan Ekumene ini, di mana kami Tuhan senantiasa dengan ketulusan hati mau membangun kerjasama dengan sesama gereja umat Tuhan, demikian juga dimanapun berada, ataupun juga dengan lintas iman dan juga pemerintah. Tuhan, kami merindukan bahwa kedamaian, kerukunan senantiasa kami rasakan di setiap tempat dimanapun berada. Tuhan kiranya memampukan kepada kami semuanya ya Bapa. Demikian juga kami percaya bahwa Tuhan juga melimpahkan roh hikmat dan kebijaksanaan kepada setiap para pemimpin, mulai dari Bapak Presiden sampai pemerintahan di tingkat RT maupun RW. Tuhan mampukan kepada para pemimpin kami untuk bisa mengayomi seluruh masyarakat Indonesia. Meskipun dinamika kehidupan sosial masyarakat, pergumulan, rancangan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa tetap memberkati kami semuanya. Allah Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas setiap keluarga yang Tuhan senantiasa anugerahkan kepada kami. Mampukan kami untuk menjaga keluarga, mampukan kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur dalam setiap pekerjaan yang telah kami lakukan sampai saat ini. Demikian juga bagi saudara-saudara lainnya yang sampai saat ini sedang mencari pekerjaan. Kami mohon Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan, semangat,
dan keyakinan bahwa Tuhan pasti mempunyai rancangan yang terbaik bagi masa depan mereka semuanya. Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, jauhkanlah kami semuanya ya Tuhan dari setiap godaan ataupun pergaulan yang tidak benar. Mampukan kami, kuatkan kami dengan setiap pergumulan hidup yang bisa datang kapanpun kepada kami. Kiranya kuasa Roh Kudus yang senantiasa menyelimuti dalam hati, jiwa, dan raga kami semuanya. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Setiap doa kami serahkan hanya kepadamu, di dalam nama Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai saudara-saudara dalam satu persekutuan, tentu kita dalam kehidupan sehari-hari harus mempunyai kehidupan yang bertolong-tolongan. Oleh karena itu, mari bersama kita menyatukan hati, kita memuliakan nama Tuhan, kita satu di dalam Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 256, bait yang pertama. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Mari bersama kita menerima berkat Tuhan. Allah Bapa yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus yang menganugerahkan keselamatan, dan Roh Kudus memberikan kasih, menyatukan kita sampai kehidupan selama-lamanya. Amin.